Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih yang sudah bisa berhadir ya. Nah, oke, Zoom ini kita adakan untuk persiapan minggu depan ulangan matriks. Oke, jadi saya akan mereview materi matriks dari paling dasar ya, paling awal kita belajar dari konsep dasarnya. Nah, di sini udah tampil kan ya. Nah, ini dari awal banget ya kita pelajari. Ceritanya disediakan suatu tabel. Nah, ini ada tabel dealer satu, dealer 2, dealer 3. Nah, menjual mobil gitu. Nah, mobilnya ada jenisnya model A, B, dan C. Terus isi di dalam tabel ini angka-angkanya menunjukkan banyaknya jenis mobil yang terjual di setiap dealer. Bisa dipahami kan ya maksudnya ya? Nah, saya ngambil dari buku yang berbahasa Inggris ini. Saya screenshot. Nah, jadi misalkan nih dealer satu menjual model A sebanyak 5, model B sebanyak 3, model C 2. Nah, dealer 2 model A-nya 7, model B-nya 4, model C-nya 0. Terus dealer 3 menjual model A sebanyak 4 buah, model B 9, dan model C ada satu. Nah, tabel ini ya bisa kita tulis dalam bentuk matriks. Caranya sangat mudah. Nah, caranya tinggal kita ambil angka-angkanya saja. Ya, ambil angka-angkanya, kita hilangkan tulisan dealer dan model. Nah, jadi matriksnya seperti ini. Nah, untuk nama matriks itu sebenarnya bebas ya, namanya apa. Biasanya ditulis dengan huruf kapital. Kayak di sini dia contohnya pakai huruf A, ya, nulisnya pakai huruf kapital A. Nah, terus yang di dalam matriks itu angka-angka yang tadi di tabel. Nah, jadi kita sudah tahu ya bahwa matriks itu adalah susunan bilangan. Ya, susunan bilangan dalam bentuk persegi panjang. Ada baris dan kolom. Nah, dalam hal ini barisnya kita cek ada berapa ini. Nah, baris itu adalah susunan bilangan yang bentuknya horizontal. Kita cek di sini ya. Nah, ini disebut baris ke satu. Ini kayaknya tadi sudah diedit deh biar nggak ada yang otak-atik. Dilihat saja ya. Nah, ini baris ke satu. Terus di sini baris kedua saya tulis baris dua. Gitu. Baris dua. Yang paling bawah baris ketiga. Nah, berarti barisnya ada tiga ya. Barisnya ada tiga. Sedangkan kolom, kolom berarti yang horizontal. Maaf, vertikal. Yang kayak gini. Nah, kayak gitu ya kan. Nah, kolomnya ada tiga juga, ya kan? Satu, ini saya garis dulu ya. Dua, tiga. Nah, kayak gitu aja deh. Nah, jadinya banyak baris, banyak barisnya ada tiga, sedangkan banyak kolom juga kebetulan di sini ada tiga ya. Yang penting kalian paham baris itu horizontal, kalau kolom vertikal. Nah, lalu kita bisa menyusun ordonya. Ordo itu apa sih? Ordo itu banyak baris dikali banyak kolom. Baris dulu ya, baru kolom. Nah, saya tulis kayak gini aja ya. Nah, barisnya tadi tiga, kolomnya juga tiga. Jadi kita tulis ordonya 3 kali 3. Nah, kebetulan di sini contohnya yang ukurannya apa baris dan kolomnya sama gitu ya. Nah, terus untuk elemen-elemen, kalau kalian ketemu simbol begini ya, A, I, Y. Nah, ini artinya elemen pada baris ke I. Jadi yang angka di depan itu menunjukkan letak barisnya. Baris ke I, kolom ke J. Nanti diganti angka tuh. Nah, kita ambil dari sampel yang ini aja ya. Misal A11, A11 berarti di kolom baris satu, baris satu kolom satu, baris ke satu, kolom ke satu. Nah, berarti dia kan berpotongannya di sini. Gitu. Kelihatan kan ya? Nah, angka 5. Jadi saya ambil sampel yang lain. Baris
apa ya, A 23 baris kedua, satu, dua. Nah, di sini baris kedua, kolom yang ketiga, satu, dua, tiga, di sini. Nah, perpotongannya di angka 9. Oke, saya kembalikan. Nah, berpotongannya di 9. Nah, gampang kan? Baris dulu ya, ingat, baru kolomnya. Misal lagi, A42, baris keempat, kolom kedua. Nah, barisnya aja tadi kan sampai 3 ya, nggak ada baris keempat. Nah, gimana nih A42? Baris keempat nggak ada. Nah, berarti dijawab saja tidak terdefinisi. Karena memang tidak ada. Tidak terdefinisi. Nah, gitu ya. Karena memang tidak ada baris keempatnya gitu. Jadi hati-hati. Nah, sampai di situ dulu untuk konsep dasar matriks. Apakah bisa dipahami? Tidak ada yang tanya? Aman ya? Boleh resen kalau mau tanya ya. Oke, berarti udah. Kita lanjut. Saya menjelaskan sesuai kisi-kisi saja ya. Nah, ini tadi tentang konsep dasar. Nah, habis itu tentang jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks. Nah, itu udah lengkap kok sebenarnya di LKPD ya. Jadi ini hanya bersifat mereview saja, mengingatkan. Saya langsung ke contoh saja. Satu, dua, tiga. Nah, ini jenisnya matriks apa ini? Karena terdiri dari satu buah kolom, ya susunannya berupa vertikal kayak gini kan, satu kolom saja, maka kita sebut sebagai matriks kolom. Ya, jenisnya adalah matriks kolom karena hanya ada satu kolom saja. Terus kalau dia begini, nah ini kan hanya ada satu buah baris, ya berarti disebut matriks baris. Terus yang sering keluar matriks persegi. Nah, ini contohnya. Matriks persegi kalau ordonya sama, apa baris kolomnya sama ya. Kayak yang tadi sebelumnya kan 3 kali 3. Nah, yang ini ukurannya 2 kali 2. Nah, saya tuliskan ya ordonya. Nah, jadi kalau dia sama itu disebut matriks persegi. Banyak kolom, apa baris dan kolomnya sama. Selain persegi ada juga persegi panjang. Nah, ini contoh sederhananya. Persegi panjang itu kalau baris dan kolom tidak sama, ya kan? Nah, di sini barisnya ada berapa? Satu, dua. Ada dua baris, kolomnya satu, dua, tiga. Nah, jadi ordonya adalah 2 kali 3. Ya, tidak sama kan banyak baris dan kolomnya. Berarti persegi panjang jenisnya. Terus lagi identitas. Nah, identitas biasanya simbolnya adalah I. Ya, ingat ya, I identitas. Nah, itu matrik persegi, persegi tapi diagonal utama isinya satu. Nah, ini namanya diagonal utama, ya. Isinya satu, sisanya nol. Nah, ini yang ordo 2 kali 2. Terus identitas yang 3 kali 3, berarti agak lebih besar. Nah, diagonal utama satu semua, ya ini 3 buah kan, satu semua, sisanya nol. Nah, ini ya. Jadi hanya diagonal utama yang ada angka, yaitu satu. Sisanya nol. Nah, itu namanya matriks identitas. Selain identitas, yang mirip-mirip kayak identitas, matriks skalar. Matriks skalar. Nah, matriks skalar itu agak mirip ya kayak identitas, cuma angkanya bukan satu. Nah, angkanya bebas, terserah aja, tapi dia harus sama semua. Misalnya ini 5 semua di diagonal utama. Nah, jadi ini 5 semua, ya diagonal utamanya. Sisanya nol. Nah, ini namanya skalar. Boleh juga negatif, misal saya yang ukurannya lebih besar. Nah, negatif 3 semua diagonal utamanya. Sisanya yang lain-lain nol. Nah, ini namanya matriks skalar.
Ini ya, saya tandain ya. Nah, itu harus sama semua. Kalau identitas tadi harus satu semua. Sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke. Nah, selain matriks skalar, ada apa lagi? Ada matriks diagonal. Nah, dia mirip-mirip sih kayak skalar ya. Matriks diagonal. Seperti apa tuh matriks diagonal? Hampir mirip kayak skalar, tapi angkanya beda-beda. Nah, misalnya nih, 1, 2. Nah, jadi diagonal utamanya, ini angkanya beda. Ya, angkanya beda. Yang di selain itu nol kayak gitu. Nah, jadi kan agak mirip ya kayak matriks skalar. Cuma kalau matriks skalar kan dia sama semua. Kalau diagonal boleh beda-beda. Nah, misal yang lebih besar ukurannya 4, 5, 6. Nah, yang sisanya 0, 0 gitu. 0, 0. Nah, ini ya yang namanya matriks diagonal. Oke, sudah sampai G itu berapa? Udah 7 jenis ya? Ada 7 jenis. Masih ada lagi nih. Matriks diagonal, terus ada matriks. Oh, yang paling gampang matriks nol. Nah, paling gampang itu matriks nol. Paling gampang tuh ya, karena isinya nol semua. Nggak ada angka sama sekali. Nol semua. Nah, ada tuh. Paling mudah itu diingat matriks nol. Nah, terus matriks segitiga. Nah, ini. Segitiga ini nanti terbagi dua ya. Ada segitiga atas, ada segitiga bawah. Nah, oke, segitiga atas. Berarti nanti membentuk segitiganya di atas. Nah, isinya apa? Isinya angka. Ya, isinya angka. Sembarang aja. Misal ini, 1, 2, 9. Nah, ini kan membentuk segitiga di atas dan segitiganya ya. Nah, sisanya 0. Gitu. Berarti di bawahnya 0. Sedangkan segitiga bawah, nanti yang angka-angkanya ada di bawah. Misalnya 2, 3, 5. Nah, ini membentuk segitiganya kan di bawah. Selebihnya 0. Nah, ini ukuran yang 2 kali 2 ya, yang sederhana saja. Kalau mau yang lebih besar, bisa kita bikin yang lebih besar. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Nah, segitiganya di atas nih. Nah, lalu sisanya letakkan 0. Ini yang ukuran 3 kali 3. Kalau segitiga bawah, berarti di bawah yang ada angka-angkanya. Nah, segitiganya di bawah. Selebihnya 0. Nah, oke, gampang ya. Mudah-mudahan ingat ya jenis-jenis matriks ini. Kita belajar ada 10 macam. Nah, udah sampai kisi-kisi yang kedua sudah ya. Nah, lalu kisi-kisi yang berikutnya kita ke kesamaan matriks dulu deh. Kesamaan dua matriks. Kesamaan dua matriks. Nah, dua buah matriks ya dikatakan sama. Nah, ini kita katakan sama jika memenuhi syarat. Apa syaratnya? Pertama adalah ordonya sama. Ya, itu yang paling utama kita lihat dulu ordonya sama nggak? Ukuran baris kolomnya. Nah, setelah udah apa dicek ordonya sama, baru kita lihat elemennya lagi. Nah, elemennya juga sama nggak? Nah, elemen yang seletak ya, yang letaknya sama maksudnya. Nah, apakah sama semua? Kalau ada yang berbeda satu aja beda, itu berarti tidak sama. Nah, biasanya kesamaan dua matriks ini disuruh mencari variabel, ya, disuruh mencari variabel-variabel. Nih, contohnya nih. Misalkan saya punya matriks, saya sembarang ya bikin soal ya. Nah, misalnya kayak begini, yang soal sederhana lah. Nah, kita cek dulu ordonya sama nggak nih? Yang di sebelah kiri ordonya 2 kali 2, ya kan? Barisnya 2, kolomnya 2. Sebelah kanan juga 2 kali 2. Nah, oke ya, ordonya sama. Nah, terus kita cek elemen-elemennya. Tapi di sini kan udah disebutkan bahwa dia tandanya sama dengan.
Nah, berarti elemen-elemennya pun harusnya sama semua, yang letak-letaknya sama gitu. Saya kasih warna deh. Nah, 4 4 itu di baris satu kolom satu, kan? Nah, itu sama dengan 4 yang di sebelah kanan. Nah, ini udah sama nih, sepasang nih. Nah, terus untuk yang A, biasanya disuruh nyari variabel ya. Nah, anggaplah cari A tambah B misalkan yang ditanyain. Nah, A ini di baris satu kolom 2. Siapa yang di baris satu kolom 2 sebelah kanan? Yaitu angka 5. Nah, berarti si A-nya 5 ya. Langsung dapat nih, oh ini sama nih letaknya nih. A dengan si 5. Terus siapa lagi? 3B. 3B itu di baris kedua, kolom satu. Nah, ini letaknya sama dengan si 12. Nah, 3B seletak dengan 12. Berarti 3B itu sama dengan 12. Nah, ini sedikit harus kita hitung berarti. Supaya jadi B saja diapain? 12 dibagi 3. Ya kan? Karena di sini 3 kali ya. Nah, lawannya perkalian adalah bagi. Jadi 12 bagi 3 sama dengan 4. Nah, lengkap sudah. Untuk yang paling terakhir tuh udah jelas sekali ya. 2, 2. Nah, udah sama aman tuh. Oke. Jadi kita udah ketemu nih nilai A-nya 5, B-nya 4. Maka yang ditanya tadi A tambah B. A tambah B, 5 tambah 4 sama dengan 9. Nah, itu. Jadi yang penting tuh kalian jeli melihatnya ya, yang letaknya sama. Di sebelah kiri siapa, sebelah kanannya siapa, kayak gitu. Aman kan ya soal seperti ini ya? Oke, sepertinya aman-aman aja. Nanti Aman, kita Bu. bisa Aman, Bu. dicari sendiri ya soal-soal lain. Nah, kisi-kisi berikutnya adalah operasi hitung. Nah, operasi hitung ini ada tambah, ada kurang, dan perkalian. Nggak ada pembagian ya di matriks. Nanti gantinya kan inverse. Oke, kita langsung ke soal saja ya. Saya kasih matriks 1, 6, 7, 8. Saya kasih matriks ini. Saya lagi sembarang saja ya, saya nggak tahu juga ini saya bikin soal sembarang. Nah, A, B, C misalkan. Nah, oke, sekarang kita coba mencari A kurang B tambah C. A, kita tulis A. Ini saya tuh khawatir waktu menyalin loh. Kadang pelajaran matriks ini ya mudah, tapi kurang teliti. Jadi waktu menyalin soal pun kadang karena terburu-buru akhirnya salah catat. Plus minusnya kah yang hilap ya, atau letak angkanya kah ketukar-tukar. Nah, jadi harus diperhatikan ya, pelan-pelan aja. Yang penting tenang ngerjainnya. Nah, oke. Kita kerjain pengurangan dulu ya. Nah, di sini hati-hati, kita mengurang atau menjumlah, itu syaratnya satu aja, ordonya sama. Nah, di soal ini saya udah ngasih ordo yang sama semua, ya kan? Semuanya berordo 2 kali 2. Nah, itu berarti bisa ditambah dan bisa dikurang. Jadi tidak masalah ya. Nah, kita cari yang seletak nih. Misalnya kita mau pelan-pelan dulu ngerjainnya. Yang letaknya sama ada 1 dengan 2 ya kan? Berarti dikurang 2. 6 dikurang dengan -3. Nah, ini double negatifnya nih. Jadi harus hati-hati kalian. 6 kurang -3. -7 dikurang 4. 8 dikurang 0. Nah, untuk yang tambahnya biar aja dulu ya, diamkan aja. Kita bertahap. Nah, kita selesaikan dulu pengurangannya. 1 kurang 2, -1. Nah, ini nih hati-hati. 6 dikurang -3. Artinya kan jadi plus. Ya kan? Negatifnya kan double nih. Berarti 6 tambah 3. Ya, hati-hati tuh. 9. Lalu ke baris kedua,
Min 7 kurang 4. Anggap aja kayak hutang, udah hutang 7, hutang lagi. Nah, hutangnya makin banyak. Jadi min 11. Ya, hutang 11. 8 kurang 0 tetap 8. Nah, baru kita tambahkan dengan matriks yang berikutnya. Nah, ini baru penjumlahannya. Nah, jadi ini sama kayak tadi juga, cuma ditambah. Cari yang seletak. Min 1 tambah 6. 9 tambah min 3. Min 11 tambah 4. 8 tambah 5. Min 1 tambah 6. Berarti 6 kurang 1. Sama aja ya. 5. 9 tambah min 3. 9 kurang 3. 6. Min 11 tambah 4. Hutang 11 dibayari 4. Berarti hutangnya jadi 7. Min 7. 8 tambah 5. 13. Nah, jadi sudah. Ini dia hasil akhirnya ya. Nah, jadi bisa saja nanti soalnya keluar dalam bentuk penjumlahan pengurangan jadi satu soal. Ya, atau mungkin dicampur dengan perkalian. Bisa juga. Ada pula yang dicampur dengan transpos. Nah, ini saya tadi belum ya transposnya. Oke, nanti habis ini transpos. Aman ya penjumlahan pengurangan. Ada yang ingin tanya? Nggak ada, Bu. Oke, pinter. Nah, penjumlahan pengurangan sudah. Sekarang kita ke perkalian. Misal saya punya matriks K. 2, 3, dan L. Nah, ordonya kelihatannya beda nih ya. Kelihatannya beda ya. Nah, kita cek dulu. Kita cek dulu ordonya. Untuk yang K, 2 kali 2. Sedangkan L berapa? Barisnya 2, kolomnya 1, 2, 3. 3. Nah, ordonya beda nih. Nah, ini hati-hati kalau soal begini ya. Ini bisa dikali nggak ya? Nah, kita cek K kali L. Ya, misalnya ditanyakan K kali L. 2 kali 2, yang L-nya 2 kali 3. Nah, yang kita lihat dari matriks yang pertama itu kolomnya, dari matriks kedua barisnya. Nah, dia ada di tengah-tengah kayak gini. Nah, wah ternyata sama nih angkanya, sama-sama angka 2. Berarti bisa dikali. Ya, berarti ini oke, bisa kita kali nih. Kita lanjutkan. Nanti anggap aja ya hasilnya adalah M. Anggaplah hasilnya M. Ordonya apa nanti si M? Ambil ujungnya. 2 dan 3 ini. 2 kali 3. Nah, kalau ordonya sama tuh udah pasti bisa dikali. Ya, kalau kayak soal yang tadi, yang di atas, yang 2 kali 2 semua, yang ini. Nah, itu udah pasti bisa dikali. Tapi kalau berbeda seperti ini, itu kalian harus cek dulu. Kadang bisa terjebak. Ternyata nggak bisa dikali gitu. Nah, oke. Ternyata yang saya tanyakan K kali L bisa ya. Nah, kita lanjutkan prosedur perkaliannya. Oke, di sini ya ngalinya. 2, 3, 4, 1 dikali L 165 7 0 min 1. Nah, gimana prosedur mengalinya? Dari baris sorry, matriks yang pertama kita pilih baris. Baris. Nah, ini saya bulat-bulat ya. Nah, matriks pertama itu selalu pilih baris. Sedangkan matriks kedua pilih kolom. Nah, baris kali kolom. Nah, lalu kita pasang-pasangkan. Oke, baris pertama dengan kolom pertama. 2 3 dengan 1 7. Berarti 2 dengan 1, ya kan? 3 dengan 7. Nah, bikin pasangannya kayak gini, baru nanti dijumlah. Lanjut lagi ke sebelah. Nah, karena ini kita berganti kolom, kalian beri space, diberi jarak ya. 2 3 dengan 6 0. 2 kali 6, 3 kali 0. Nah, sudah. Lanjut lagi ke kolom ketiga. 2 3 dengan 5 min 1.
2 kali 5, 3 kali min 1. Nah, habis ya kolomnya. Udah semua dengan kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Kita turun ke bawah ke baris kedua. 41. 41 dengan 17. 4 dengan 1, 1 dengan 7. Geser lagi ke kolom kedua. 4 kali 6, 1 kali 0. Ya kan? 41 dengan 60. Terakhir, 41 dengan 5 min 1. 4 kali 5, 1 dengan min 1. Nah, nah, itu pasangan-pasangannya ya. Nah, bagaimana sampai di sini memasangkannya oke aja Kak? Aman? Aman, Ibu. Oke. Aman Bu, aman Bu. Pokoknya hati-hati baris dan kolom ya. Dari yang depan itu selalu baris, yang belakang kolom. Nah, tinggal kita kali nih yang sepasang-sepasang tadi. 2 tambah 21. 12 tambah. Nah, ini juga hati-hati banyak juga terjebak kadang. 3 kali 0, 3 katanya. Padahal kalau dikali 0 selalu jadi 0. Ya, apapun itu kali 0 habis. Jadi hati-hati. 2 kali 5, 10. 3 kali min 1, min 3. Ini gampang. 4 tambah 7. 24 tambah 0. 20 kurang 1. Nah, dah. Tinggal tahap terakhir. Kita jumlahkan. 2 tambah 21, 23. Itu 12. 7. 11. 24. Dan 19. Nah, dah. Nah, kita cek ya ordonya, barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Nah, jadi sesuai dengan prediksi kita tadi, 2 kali 3. Nah, oke, ternyata bisa kita kali ya. Ini kan 2 kali 3. Sesuai prediksi. Oke, aman ya. Ini K kali L. Nah, coba misalkan saya balik ya. L kali K. Bisa nggak ya? Nah, kita cek lagi ordonya. L tadi 2 kali 3, sedangkan K 2 kali 2. Nah, jadi dari yang depan itu lihat kolomnya, matriks yang di belakang lihat barisnya. Sama nggak nih? Wah, ada yang 3 dan 2. Ternyata tidak sama. Ya, akibatnya apa? Tidak bisa kita kalikan. Nah, jadi nanti ditulis saja tidak terdefinisi ya. Karena nggak bisa kita lanjutkan prosesnya. Ya, gara-gara ini tadi kolomnya 3, barisnya 2. Nah, ini nggak sinkron, nggak cocok nanti. Nah, nggak apa ya, pas kalian waktu memasangkan elemen-elemennya tidak sesuai. Oke, nggak usah dihitung berarti ya. Aman ya? Ada yang Aman Bu, eh, sisa 10 menit. aman. Ada yang mau, Betul. mungkin kita 2 kali Zoom ya, maaf karena agak banyak karena mereview dari awal. Oke. Nah, untuk yang berikutnya kita ke inverse, determinan dan inverse. Ini saya sekalian saja ya, determinan dan inverse. Nah, rumusnya inverse, ingat ya ini bacanya jangan pangkat min 1, A inverse, bukan A pangkat min 1 kan. Nah, A inverse itu rumusnya 1 per determinan A kali adjoin A. Nah, kita belajar inverse-nya hanya yang ordo 2 kali 2 saja ya. Jadi kita membahas yang 2 kali 2 saja di sini. Misalkan matriks A-nya A, B, C, D. Nah, maka determinan kan tinggal kita silang begini, ya kan? Udah ya. A, D dikurang B, C. Ya kan? Nah, lalu adjoin bagaimana adjoin? Adjoin itu
diagonal utama kita tukar. Yang mana diagonal utama? A dan D. Nah, ini namanya diagonal utama. Kita tukar letaknya. D, A. Nah, lalu BC-nya diapain? BC-nya kali dengan -1. Nah, sudah deh. Jadi, ya, jadi 1 per determinan, determinannya AD kurang BC, dikali adjoinnya. Nah, syaratnya ada inverse ya. Syarat ada inverse. Apa, masih ingatkah? Syarat ada inverse yaitu determinan tidak nol ya, tidak boleh nol. Kalau determinannya nol, nanti tidak terdefinisi 1 per 0. Nah kan aneh kan, tidak terdefinisi. Nah, jadi determinan tidak boleh nol atau kita sebut matriks A non singular. Istilahnya ya, kalau determinan tidak nol itu non singular. Sedangkan determinan yang sama dengan nol itu disebut matriks singular. Nah, siapa tahu nanti keluar si A katanya matriks singular. Nah, apaan itu singular? Determinannya nol. Ini simbol determinan ya, yang garis 2. Oke, inverse. Sekarang kita coba mencari inverse. Contoh, misal matriks A. Saya sembarang ya, ini bikin angka. 4, 3. Nah, 4, 5, 2, 3 matriksnya. 2 kali 2. Pertama kita cari determinannya dulu. Bisa nggak ya ini nanti punya inverse? Siapa tahu nggak ada inverse-nya, ya kan? Nah, kita silang. 4, 5, 2, 3. Silang, silang. 4 kali 3 dikurang 5 kali 2. 12 dikurang 10. Sama dengan 2. Nah, ternyata determinannya 2, bukan nol. Berarti kita bisa lanjut ya untuk mencari inverse. Karena determinannya bukan nol, ada angkanya. 1 per determinan, 1/2 dikali adjoin. Nah, maaf saya langsung saja ya. Adjoin, apa nih isinya? 4 dengan 3 di diagonal utama kita tukar letaknya. Nah, kita tukar 3 ke atas, 4 di bawah. Lalu 5 dan 2-nya dikali negatif. Nah, sudah nih. Nah, lalu diapain? Kita kali semuanya dengan setengah. Nah, setengah ini skalar ya, bilangan real. Oke, jadi semuanya kali setengah. Setengah kali 3. Ini aja nulisnya, 3/2. Min 5 kali setengah. Min 5/2. Nah, gampang kan? Min 2 dikali setengah. Nah, karena ini bisa kita bagi 2, kita sederhanakan. Min 2 bagi 2, min 1. Lalu yang terakhir, 4 dikali setengah, artinya 4 bagi 2, 2. Nah, ya, ini biasanya banyak pecahan-pecahannya ya kalau inverse. Ya, tergantung dari sininya juga sih. Kalau memang nggak bisa disederhanakan, ya biar aja pecahan. Nggak usah pakai desimal ya, pecahan biasa saja. Nah, itu dia inverse-nya A. Oke, sampai di sini aman kah? Aman, Bu. Hmm. Oke, yang penting, Aman, Bu. oke, sip. Aman, Ibu, aman. Nah, ini sisa 4 menit. Kira-kira sempat nggak yang terakhir? Yang terakhir itu kisi-kisinya tentang metode Kramer. Ya, jadi jujur aja soal terakhir tuh nanti saya minta metode Kramer. Ya, menyelesaikan SPL-DV atau SPL-TV ya, pokoknya menyelesaikan sistem persamaan, menyelesaikan sistem persamaan linier, entah 2 variabel atau 3 variabel, tapi dengan Kramer. Nah, Kramer itu pakai determinan ya kan? Pakai determinan. Nah, misal apa ya soalnya? Nah,
Ini soal yang sederhana aja. 2x min y sama dengan 4, x tambah y sama dengan 2. Nah, tapi saya mintanya pakai metode Kramer. Padahal eliminasi substitusi pun kalian sudah bisa ya waktu di kelas 10. Nah, karena kita belajarnya tentang matriks, maka nanti perintahnya pakai metode Kramer yang dengan determinan. Nah, langkah pertama kita ubah dulu kan jadi bentuk matriks penulisannya. Nah, semoga masih ingat yang kemarin kita belajar. Yang bagian depan itu matriks koefisien. Ini koefisien ya. Sedangkan yang di belakang yang kedua ini adalah matriks variabel. Yang terakhir konstanta. Nah, sekarang kita ambil koefisien-koefisiennya. Angka-angkanya saja. Dan hati-hati kalau ada negatifnya ya. Negatifnya ikut. Oke, 2. Belakang ini min 1. Nah, bukan 1 saja. Karena negatifnya ada berarti min 1. Yang di bagian kedua, baris kedua, 1, 1. Nah, kalau nggak ada angka tuh 1. Variabelnya apa tuh? Oh, itu ada X dan Y. Konstanta itu yang di ruas kanan. 4 dan 2. Ya, tidak ada variabel. Nah, udah nih kita ubah jadi bentuk matriks, baru kita cari determinan. Wah, ini sepertinya Zoom-nya hampir berakhir. Nanti join lagi sebentar ya, menyelesaikan yang ini. Determinan dari matrik koefisien, simbolnya D saja. Tidak usah diganti apapun, ini saja. Ya, pokoknya ikuti matrik koefisien. Nah, kita silang kayak gini kan, determinan 2 kali 1 dikurang. Nah, ini hati-hati ya karena ada yang negatif, min 1 kali 1. Jadi kalau ada bilangan negatif baiknya dikurung. 2 kali 1 2. Min 1 ketemu min lagi nih, double. Double negatif jadi plus ya. Wah, jadinya 3. Nah, hati-hati tuh kalau kalian malah jadi kurang. 2 kurang 1 sama dengan 1. Salah nanti determinannya. Ya. Nah, jadi determinannya adalah 3. Nah, itu D yang biasa ya. Terus nanti kita cari DX. Apa tuh DX? Kolom pertama diisi konstan. Nah, jadi kolom pertama isi dengan 42. Sedangkan kolom kedua tetap min 1, 1. Ya, itu kalau DX. Sedangkan DY, kalau DY di kolom kedua yang diganti. Nah, 42-nya di kolom kedua di sini. Nih, ini yang kita ganti. Sedangkan kolom pertama tetap 2, 1. Nah, jadi hati-hati ya, mana yang diganti, yang kolom pertama kah, yang kedua, gitu. Pokoknya dia terurut, kalau X itu yang pertama, kalau Y kolom kedua. Nah, lalu hitung lagi determinannya kayak biasa. Silang ya. 4 kali 1 dikurang negatif 1 kali 2. 4 tambah 2. Nah, habis.